Suasana alam pedesaan sangat terasa di daerah Caring ini. Pemandangan yang indah, bukit serta sawah-sawah yang mulai menguning akan kita jumpai sepanjang perjalanan ini. Daerah Garut Selatan merupakan tempat sentra perkebunan masyarakat. Mayoritas perkebunan di sini menanam pohon kelapa, cengkeh, dan buah-buahan. Kali ini, aku dan Kang Dedi ingin mencari buah yang sudah jarang ditemui, yaitu buah kondang, atau bahasa latinnya namanya Vitis variegata. Buah kondang menurut ahli masuk ke dalam suku beringin, ara, tin, dan juga pohon murbei. Buah kondang menurut para ahli mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit eksim dan diare. Oh, ini pohonnya. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, kami pun menemukan pohon kondang. Kebetulan pohon kondang ini sedang berbuah. Buahnya menempel pada batang-batang utama. Kang Dedi langsung memanjat batang pohon kondang. Pohon kondang ini mempunyai batang yang lurus. Licin bang ya pohonnya. Agak sulit memanjatnya, karena lapisan kulit kayu luar pohon kondang cukup licin. Beberapa kali aku sempat terpeleset, tapi tekadku besar untuk sampai ke atas pohon. Kayu pohon kondang mempunyai tekstur yang sangat keras. Sampai di atas, aku dan Kang Dedi memilih buah kondang yang sudah masak. Cukup mudah memetiknya, karena buahnya berada pada batang utama. Satu persatu buah kondang aku petik dan masukkan ke dalam tas. Hati mang. Setelah cukup banyak hasilnya, aku dan Kang Dedi ingin mengolah buah ini menjadi masakan. Mang, udah penuh, ya mang. Perutku mulai lapar. Menjelang makan siang, maka pilihanku membuat sayuran dari buah kondang. Teh, bumbunya udah siap teh? Udah, sok ya potong-potong. Oh, ya teh. Dan Proses pertama, aku dan Kang Dedi memotong buah kondang menjadi 2 bagian. Teh Fitri membantu aku membuat bumbu sayuran. Setelah buah kondang dibagi 2, langkah selanjutnya mengeluarkan bijinya dengan sendok makan. Biji buah kondang cukup banyak dan kecil-kecil, jadi kami harus membersihkannya. Setelah buah kondang bijinya dibersihkan, langkah selanjutnya mencuci buah kondang dengan air garam agar getah pada buah hilang. Bumbu yang disiapkan Teh Fitri untuk membuat sayur buah kondang yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, dan cabai. Bumbu diulek hingga halus. Sebagai penambah selera masakan, Teh Fitri menambahkan tempe dan kacang panjang dipotong kecil-kecil. Teh, saya bawa dulu ya teh ya. Bumbu yang sudah halus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah diisi minyak panas. Harumnya bau bumbu sudah mulai tercium. Kemudian masukkan kacang panjang, terong, dan tempe. Aduk hingga bumbu meresap dan rata. Lalu masukkan santan kelapa agar sayuran semakin gurih rasanya. Apabila bumbu sudah tercampur dengan rata, terakhir masukkan buah kondang. Karena buah kondang memiliki tekstur yang lembut, apabila terlalu lama dimasak akan menjadi hancur.
Sayuran kondang ini sangat banyak khasiatnya. Santan kelapa atau coconut milk dapat mencegah mengatasi keriput pada wajah. Dari tempe, kita mendapatkan kandungan protein yang mampu mencegah naiknya kadar gula. Dan dari buah kondangnya mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit eksim dan diare. Bumbu lodehnya pedas, pas banget sama buahnya asam kan. Masakan sayur ini bukan hanya memiliki khasiat, tapi juga dapat melestarikan pohon buah kondang menjadi lebih bermanfaat. Hari ini, cuaca cerah sekali. Aku sedang berada di daerah Garut, tepatnya di Danau Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam. Aktivitas wisata yang dapat dinikmati di sini mengelilingi danau dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Mitosnya, danau ini adalah bekas rumah dan lumbung padi Nyai Endit yang ditenggelamkan air. Banyak cerita rakyat yang membuat aku berpikiran positif tentang makna saling tolong-menolong di dalam kehidupan ini. Kali ini, aku mau membantu masyarakat desa Jolok untuk menangkap ikan dari Danau Situ Bagendit. Cara menangkap ikan di sini dinamakan milet. Teknik cara penangkapannya cukup unik. Pertama-tama, kami harus mengumpulkan ranting-ranting bambu. Satu persatu ranting bambu dikumpulkan dan kemudian dinaikkan ke atas rakit. Kerja bersama-sama mengangkut ranting bambu ke atas rakit membuat kerja berat menjadi lebih ringan. Setelah ranting bambu dirasa sudah cukup, kami mulai berangkat menuju lokasi. Rakit yang kami naiki mendapat beban yang cukup berat karena mengangkut ranting bambu yang cukup banyak dan 6 orang termasuk aku. Satu persatu ranting bambu kami susun di atas air hingga saling menumpuk. Ranting bambu yang paling besar berada paling bawah, kemudian ranting bambu yang lebih kecil kami susun di atasnya. Kemudian aku tancapkan batang kayu di tengahnya agar ranting-ranting bambu ini tidak terseret arus air. Ayo, kita panen sebelah situ tuh. Panen sebelah mana? Sana. Ya. Oh, ayo. Milet ini adalah sarang untuk ikan berlindung dan berkembang biak. Paling lambat, 1 bulan baru bisa kami panen ikan di milet ini. Sekarang, kami menuju milet yang sudah siap untuk dipanen. Jaring kami bentangkan mengelilingi milet, satu persatu batang bambu kami tancapkan ke dasar danau. Jaring harus rapat satu dengan yang lain agar ikan tidak dapat lolos. Setelah jaring mengelilingi milet, langkah selanjutnya mengangkat ranting-ranting bambu. Ranting bambu harus hati-hati diangkat karena dapat merobek jala. Karena masih ada sisa ranting bambu di dalam lingkaran jala, aku pun harus membersihkan dengan cara menyebur ke dalam lingkaran jala. Setelah lingkaran jala bersih dari ranting bambu, saatnya jaring diturunkan. Aku mulai menggiring ikan agar menyangkut pada jaring. Usaha berat yang dilakukan aku dan beberapa warga di sini pun membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Hasil tangkapan yang melimpah membuat kami lebih bersemangat meskipun cuaca di Danau Situ Bagendit panas sekali. Ikan nila yang kami dapat langsung dibersihkan. Sisik ikan dan isi perut kami buang. Kemudian dagingnya dilepaskan dari durinya. Daging ikan nila sudah terkumpul. Aku tertantang untuk membuat olahan makanan ringan yang unik dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Aku memilih membuat cilok warna-warni. Loh, ya Kang? Ini yang udah dibeletin langsung bawa ke sana aja. Udah ditunggu di sana. Oh, ya Kang. Tahap pertama proses pembuatan cilok
Daging ikan nila yang sudah difilet ditumbuk hingga halus. Aku dibantu Teh Tira untuk membuat adonan cilok. Bawang putih dikupas lalu ditumbuk hingga halus. Setelah itu, Teh Tira membuat bumbu yang terdiri dari cikur, cabai merah, dan garam yang juga ditumbuk halus. Bumbu-bumbu ini dapat menciptakan rasa gurih dan rasa pedas. Tahap selanjutnya, kacang goreng dimasukkan ke dalam bumbu tadi, ditumbuk hingga halus. Sudah terbayang kelezatannya dari bumbu kacang ini. Sekarang, giliranku melakukan tahap berikutnya, membuat adonan cilok dengan ikan nila yang sudah ditumbuk halus, dicampur dengan tepung terigu dan kemudian tepung aci. Jangan lupa, bawang putih yang sudah ditumbuk halus juga dimasukkan ke dalam adonan dan aduk lagi hingga merata. Supaya menarik, aku mewarnai adonan cilok dengan pewarna makanan. Sekarang, aku mulai membentuk adonan cilok menjadi bola-bola kecil. Aku membentuk cilok warna hijau dan merah. Teh Tira membentuk warna kuning. Teh, servis dulu ya Teh ya. Setelah itu, aku menyiapkan air mendidih untuk merebus cilok-cilok ini. Lamanya perebusan cukuplah singkat, hanya 30 menit saja, agar tekstur cilok menjadi lembut. Cilok warna-warni yang sudah matang diangkat lalu ditiriskan. Daging ikan nila yang menjadi bahan dasar cilok warna-warni ini memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi, yang baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein hewani dapat menjaga ketahanan dan stamina tubuh. Kandungan omega 3 dapat menurunkan kadar kolesterol dan kandungan fosfor yang cukup tinggi dapat mencegah osteoporosis.